dilarang, yang ini juga dilarang. Jadi kalau dia disebutkan boleh, maka dia juga menjadi boleh. Itulah nanti namanya qiyas. Jadi isbatu hamlu, isbatu ma'lumin ala ma'lumin akhar lishtirakihi ma fi indatil hukmi indal musbit. Karena sama, ada kesamaan hukumnya menurut pandangan si mujtahid itu. Yang baru muncul juga A. Tidak mungkin yang sudah ada A yang baru muncul karena dia sama menjadi B. Ya, tidak mungkin begitu itu. Itulah namanya qiyas. Ya, nanti dengan pembagian ada qiyas aulawi, qiyas, ya, apalagi ya macam-macam itu ya untuk mengantarkan pengetahuan kita tentang masalah-masalah yang baru muncul itu untuk dicari ketetapannya sama tidak dengan ketetapan hukum dari masalah yang sudah ada. Ini kias ya, kias ini agak ruwet. Topiknya agak ruwet. Karena sulitnya, maka dia dijadikan sebagai apa? Kurikulum ya, silabus mereka yang menempuh S2 di Timur Tengah. Di Al-Azhar ya, di Ummul Qura ya, di Madinah ya, di Riyadh ya. Babul Qiyas atau Kitabul Qiyas. Ya, banyak ruwet dia. Ya, ruwet. Tapi dengan menguasai qiyas itu, kita dapat mengambil satu keputusan terhadap masalah kontemporer nanti kan, dan hukumnya nanti sama ya dari hukum yang sudah ada untuk disebutkan menjadi hukum yang belum ada. Jadi disebutkan itulah namanya qiyas. Ya, Al-Qiyas Indal Usuliyin itu banyak sekali buku-bukunya itu. Jadi harus bisa menguasai. Nah, ketika mencari ada ilatnya atau tidak, ilat itu adalah di dalamnya ada maslahah. Ya, diartikan ilat itu sakit. Kalau sakit itu harus ada obatnya. Ya, kalau obatnya tidak ada, maka sakitnya tidak akan sembuh. Mencari obatnya salah, maka menjadi bencana nanti. Ya, menjadi bencana. Maka di sini harus dilakukan ijtihad itu yang benar. Ya, yang benar. Karena dia akan menjadikan satu hukum itu sama. Walaupun masalahnya berbeda, tapi ilatnya sama, maka dia melahirkan hukum yang sama. Nah, menarik ya, menarik. Ketika kita nanti dihadapkan dengan qadaya mu'asir ya, dengan fiqhun nawazil. Jadi ya sudah ditentukan mungkin ya. Fikih nawazil ini apa saja? Ya, banyak buku-bukunya ya. Ada yang mausu'ah, fikih Islam, ada juga juga ya masalah-masalah kontemporer, ada juga ya yang disebutkan dengan istilahnya itu ya memakai istilah al-qadaya al-mustajid. Dibuatkan buku, dikumpulkan menjadi satu ensiklopedi. Ya, ensiklopedi hukum Islam. Ensiklopedi apa? Disebut dengan istilah mausu'.
ya mausu'ah. Ensiklopedi qawaid fiqhiyah. Ensiklopedi apalagi? Fikih-fikih ada. Ensiklopedi apalagi? Sekarang sampai ulumul Quran pun buatkan ensiklopedinya. Kita kalau belajar ilmu Al-Quran itu ada yang disebut dengan istilah-istilah tertentu. Istilah-istilah tertentu. Misalnya disebut dengan tafsir apa? Tafsir bin Ra'i, tafsir bin Nakli. Nanti itu rujukannya adalah hadis. Istimbat, kita harus melakukan yang disebut dengan istimbat. Itu melahirkan satu ketetapan hukum. Nah, dibuatkan masalah-masalah baru, mausu'ah al-qadaya al-mu'asirah misalnya. Berapa jilid? 13 jilid. Mausu'at al-islami, ekonomi Islam. Ada sekian jilid. Ada juga yang lain-lain, ya, disebutkan yang lain-lain yang besar-besar. Nah, kita tinggal merujuk saja, mencari tahu bagaimana ya metode yang digunakan itu untuk memutuskan satu keputusan dari masalah-masalah kontemporer itu tadi. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Mungkin. Halo? Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Tadi menarik sekali terkait dengan perkembangan kitab-kitab. Perkembangan kitab-kitab hadis mulai dari As-Sahih Al-Musnad sampai tadi Al-Atraf, Tufatul Atraf umpamanya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya itu begini, Prof. Kira-kira kalau kita lihat di Indonesia atau mungkin di beberapa belahan dunia yang lain, ketika melakukan umpamanya ijtihad, itu kebanyakan yang dirujuk itu kan paling Al-Jami'us Shahih atau ya paling kitab Bukhari dan Muslim. Jarang sekali umpamanya beberapa fatwa mengutip Ad-Darimi atau Al-Baihaqi dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Prof itu faktor apa yang menjadikan banyak fatwa ataupun banyak yang tampaknya kitab-kitab yang tadi seperti Al-Mustadrak dan lain Al-Musannaf itu jarang digunakan dalam ketika mereka berfatwa dan lain sebagainya. Apakah ini karena faktor mungkin merasa Bukhari dan Muslim itu sudah cukup, atau mungkin karena ketidaktahuan, atau mungkin ada hal lain yang menjadikan banyak kitab-kitab hadis yang tadi itu tampaknya itu jarang menjadi rujukan dalam berfatwa ataupun dalam ini. Itu pertanyaan yang pertama, Prof. Yang kedua tadi, kalau tadi dijelaskan bahwa Ibnu Salah umpamanya terkait dengan cabang ilmu hadis itu sudah lebih dari 65, kemudian Al-Imam As-Suyuti itu sampai 80 cabang lebih. Ketika melihat ini, mungkin kalau saya secara pribadi ini menciutkan nyali dalam artian untuk mempelajari sekian banyak untuk dalam konteks ulumul Quran dan ulumul hadis saja sudah banyak sekali, betul. Lalu bagaimana? Apakah ini tidak membatasi, artinya mengecilkan pemikiran beberapa orang? Akhirnya untuk melakukan umpamanya tadi istimbat hukum itu mereka tampaknya maju mundur gitu, karena bisa saja merasa
ini saya tidak ada yang tidak tahu dan lain sebagainya. Atau mungkin itu juga karena mungkin terlalu banyak akhirnya juga bisa saja dalam konteks batu kita mengabaikan itu. Kira-kira seperti apa itu, Prof? Oke, terima kasih. Yang pertama jelas pengetahuannya, jelas. Yang kedua, mungkin dia tahu, tapi kitabnya enggak punya. Ya, sekarang sudah canggih, ada maktabah syamilah. Maka untuk mencari sebuah ilmunya sendiri namanya ilmu takhrijil hadis. Ilmu takhrijil hadis itu nanti menawarkan, ya, ada metodenya. Jadi bagaimana kita mencari sebuah hadis dari sumbernya yang asli. Ya Muslim, ya karyanya Muslim. Jangan Muslim yang ada diriwayatkan juga oleh kitab lain, itu yang kita jadikan. Tidak boleh, secara ilmiah tidak boleh. Ya, jadi kita harus rujuk ke sana. Nah, ada 5 metode yang tawarkan. Ada enggak nama sahabat? Ada. Nah, kalau nama sahabatnya ada, cari. Nama sahabatnya rujuk kepada kitab-kitab musnad. Pasti ketemu. Atau awal kosakata dari sebuah hadis itu. Apa? Mulainya huruf apa? Kita rujuk. Ada namanya Al-Mu'jamul Mufahrras li Alfadil Hadisin Nabawi. Oh, hadisnya panjang. Redaksinya banyak. Nah, kita bisa pilih. Asal yang dicari itu adalah fi'il, bukan isim. Fi'il kita rujuk. Ya, itu namanya takhrijul hadis, ya, bima'rifati apa? Bima'rifati kalimatin min matnil hadis itu. Nah, ada yang menawarkan yang dicari itu bukan kalimat yang biasa-biasa dipakai terus, yang jarang beredar, sehingga kita mudah untuk mendapatkannya. Ada lagi metode yang menawarkan, ya, dilihat daripada hadis itu sendiri. Ada ciri-cirinya, apakah hadisnya qudsi, hadisnya hadis mutawatir, hadisnya hadis populer, hadis-hadisnya apa gitu. Itu juga menjadi bahagian untuk memberikan kemudahan. Jadi kalau hadisnya hadis kursi, oh ada qala Allahu azza wa jalla, qala Rasulullah, qala Allah, oh cirinya hadisnya kursi. Di mana saya cari? Ya dicari kumpulan hadis-hadis kursi. Ya, karena hadis kursi itu kan tidak banyak. Ada 272 hadis. Oh, hadisnya mutawatir. Ya dicari kitab-kitab hadis mutawatir. Ya, misalnya Nazmul Mutanasir, Minal Hadisil Mutawatir, karyanya Imam Al-Qattani, atau yang lainnya, ya, Ad-Durrul Muntasirah fil Akhbaril Mutawatir, apa-apa semuanya. Karena jumlahnya kan tidak banyak dia. Hadis mutawatir hanya 310 hadis saja. Ya, tapi kita harus ya cari tahu dan kita harus mempelajari itu semuanya. Jadi kita harus belajar mempelajari itu, ya, bukan menakut-nakuti, ilmunya luas, jangan main-main. Bukan begitu. Ya, kita cari. Karena menurut kemampuan kita sampai di mana gitu. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau memang kita belum pernah belajar itu, ada orang yang bertanya apa hukumnya, jawab, saya belum pernah belajar. Jangan jawabnya semau-semaunya saja, enggak boleh. Lagi. Jadi harus dipelajari itu semuanya. Nah, kemudian ketika kita nanti memasuki hal-hal yang begitu itu, ya bertemu dengan referensi-referensi itu, itulah yang dijadikan sebagai rujukan. Tidak boleh mengadakan menyampaikan rujukan itu yang disebut dengan istilah tabai. Asli itu yang memang itu. Kalau yang tabai itu ya sudah sumber kedua dia. Misalnya saya mengatakan hadis ini
Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Referensinya bukan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Catatan kakinya lihat Hasbi As-Siddiqi, hadis-hadis pilihan. Tidak bisa itu. Ya, tidak bisa. Harus merujuk kepada kitab yang aslinya. Maka kita harus banyak memiliki kitab-kitab itu. Ya, secara berangsur-angsur. Tidak punya ya PDF-nya. Ketika HP-nya hilang, ya sudah hilang juga kitabnya. Iya kan? Dikumpulkan di komputer. Komputernya tinggal di rumah, mau ngajar. Dia bilang sama mahasiswanya, maaf, hari ini tidak ada pelajaran, karena komputernya tinggal. Tidak mungkin lah. Iya, iya. Jadi syarat-syarat apa? Nanti syarat seorang mufassir, nanti ada 15. Syarat seorang mujtahid, ada 15. Ada yang nambahin 4 lagi, ada yang nambah. Itu bukan berarti menakut-nakuti. Ya, ini untuk kehati-hatian. Kehati-hatian di dalam mencari sesuatu, ya, karena sehebat apapun seseorang itu, ya ilmunya yang diberikan oleh Allah itu kan sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, sedikit itulah yang kita kembangkan. Maka dia akan membawa keberkahan, kita bisa ya membaca, memiliki referensi-referensi yang begitu banyak itu. Jadi sekarang enak mengakses kitab itu. Topiknya apa, kita akses dia melalui PDF itu, ketemu. Tapi jangan hanya di kitabnya, di HP-nya saja. Begitu ketemu PDF-nya, langsung kirimkan ke fotokopi yang profesional, tolong dicetakkan, dijilidkan. Jadilah dia kitab yang sempurna, ya, kitab yang lengkap. Kalau ingin memberi buku yang asli, di mana? Di Saudi, ya, jadi kita harus memiliki itu. Ya, memiliki itu. Nanti baru kita rasakan yang namanya halawatul ilmi itu. Nikmatnya ilmu itu di situ itu. Bertambah banyak kita membaca, bukan bertambah kita mengerti. Bertambah kelihatan kebodohan kita itu. Tapi kalau yang membacanya baru sedikit, sudah bisa ya melakukan sesuatu, ya sombonglah dengan kebanggaannya. Padahal buku yang dibacanya hanya 1 biji, 2 biji gitu. Ya, belum mencakup dari referensi-referensi yang diharapkan itu. Iya, ada lagi yang lain. Terima kasih, Prof. Yuk, sama-sama, sama-sama. Oke, Yang lain, silakan. saya mencoba Silakan. untuk masuk, Prof. Yuk, silakan. Oke. Begini, Prof. Imam Ali bin Abi Thalib itu kan pernah menyampaikan bahwa Al-Qur'anu baina dafatayil mushaf khotun masturun layatakallamu khotun masturun layatakallamu bihirijal, bahwa Al-Quran itu hanya tulisan yang tidak bisa berbicara, tetapi yang membuat Al-Quran berbicara itu adalah seseorang, seperti itu. Iya. Hmm. Nah, kemudian dalam hal ini kita melihat, mencoba untuk memahami, ternyata para sahabat di era dulu dalam menafsirkan Al-Quran itu tidak seperti sekarang ya. Artinya masih sangat sederhana sekali metode yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Bahkan Iya. dalam beberapa kasus kita melihat seperti Imam Umar bin Khattab. Beliau banyak sekali berijtihad yang ijtihadnya itu secara eksplisit sangat jelas bertentangan dengan ayat Al-Quran. Misalkan ketika beliau membagi harta ghanimah dan lain seterusnya. Apakah ini bisa menjadi presiden yang apa ya? Ya nanti mungkin bisa dijelaskan sama Prof. Said. Kemudian yang berikutnya,
ini nanti kaitannya dengan apakah ijtihad itu sudah tertutup atau masih tertutup, mengingat ilmu-ilmu untuk mencapai orang menjadi seorang mujtahid lengkap dengan tadi apa namanya perangkat tafsir dan ilmu mustalahul hadis dan lain sebagainya itu sangat sangat ribet dan rigid sekali seperti yang tadi Prof sampaikan. Yang satu ilmu saja seumur hidup seseorang akan sangat kesulitan untuk bisa menyelesaikannya. Kemudian yang terakhir Prof, ini teman-teman tadi sempat apa namanya pesan untuk karena ini masih baru di semester 1 program doktoral ilmu syariah, kita ingin mendapatkan ijazah doa dari Siti Prof Said Akil. Oh Kira-kira ya. ya, untuk Oh ya. melancarkan kita sampai terakhir, semoga diberikan kelancaran seperti itu. Amin. Siti matur suwun, terima kasih Afwan. Ya, ya, ya. Ya, jadi penafsiran ya yang dulu itu ya masih dalam bentuk penafsiran yang sangat sederhana. Ya, yang sederhana. Kemudian dia terus berkembang. Itulah metode-metode itu ya yang pada mulanya itu hanya tafsirnya bil maksur, bil ra'i, ya kan? Tafsir itu sangat-sangat sedikit ya jumlahnya. Sekarang namanya tafsir bil maksur itu harus dijadikan sebagai alasan itu karena saling menafsirkan Al-Quran, ditafsirkan oleh hadis dan seterusnya. Sampai dengan penafsiran yang dilakukan oleh tabi'in. Nah dulu kita membaca buku hanya Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil maksur. Imam As-Suyuti. Ya. Nah sekarang sudah dikumpulkan menjadi ensiklopedi tafsir bil maksur. Oleh seorang ulama di Mesir itu 20 tahun. Dia melakukan penelitian dari manuskrip-manuskrip yang tersebar di seluruh dunia ini. Ditulislah menjadi Mausu'ah at-tafsir bil maksur. 26 jilid. Yang tadinya 5 jilid. Nah, kemudian berkembanglah tafsir itu. Coraknya apa? Coraknya tafsir itu sesuai dengan mufassirnya menafsirkan Al-Quran. Dia latar belakangnya sebagai seorang faqih. Maka dia seorang filsuf, sufi, ya dan seterusnya. Itu sudah kita pelajari namanya metode tafsir, manahijul mufassirin. Ya, manahijul mufassirin. Ya. Nah, ketika Sayyidina Allahu an melakukan ijtihad, itu jangan dilihat ijtihadnya bertentangan dengan Al-Quran. Ya, ada ijtihad itu sesuai dengan konteksnya. Mu'allaf harus mendapat bagian zakat. Kalau yang mu'allaf itu orang yang kaya raya, duitnya triliunan, terus dikasih sembako, dibelikan baju koko, kain, kopiah, sementara mobilnya saja 200 misalnya. Menyinggung perasaan tidak? Iya, menyinggung perasaan. Ya, disesuaikan. Tidak diberikan kepada dia, diberikan kepada yang lain yang lebih berhak. Ya, begitu juga yang lain-lainnya. Ini sering digunakan oleh para pemikir-pemikir ya orientalis khususnya. Lihat tuh, Sayyidina Umar bin Khattab, seorang sahabat senior lagi, berani melanggar Al-Quran. Wal mu'allafati qulubuhum dilangkarinya, dilangkainya. Bukan begitu. Ya disesuaikan. Harus dengan ya kontekstualnya itu apa. Ya begitu. Sahabat juga walaupun orang Arab semua pada waktu Al-Quran diturunkan itu, masih juga banyak yang tidak mengerti teks Al-Quran itu.
Ketika turun ayat 82 surah Al-An'am misalnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sahabat terus bertanya, katanya ayyuna lana terimu anfusana. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Yalbisu iman bizulmin. Kata Rasulullah, laisa kama turidun, laisa kama ta'nun, laisa kama taksidun. Bukan itu maksudnya. Kan saling menafsirkan, maka Al-Quran itu katanya surah Al-An'am ayat 82 itu, zulum di situ artinya adalah syirik. Ya, ketika Luqman Al-Hakim menyampaikan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Nah, kemudian yang kedua nanti, ya bukan nakut-nakutin, bukan, kehati-hatian. Maka tidak semua orang, ya, dia belum mengerti sudah mau ngajarin orang. Harus belajar dulu dia. Ya, itu juga. Jadi ilmu yang Allah berikan kepada kita itu sedikit, walaupun kita sudah belajarnya setengah mati, sedikit. Kita rasakan itu. Ya, nah maka dari situlah ya kita harus hati-hati. Yang tidak bisa menafsirkan Al-Quran, jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran. Nah, neraka. Ya, memahami as-sunnah juga. Itu harus dengan pemahaman yang benar, ada ilmunya. Ya, Al-Quran juga ada ilmunya. Nah, ketika ilmunya tidak kita ketahui, kita disuruh menafsirkan Al-Quran, kita jawab, saya bukan bidangnya, saya tidak. Jangan aja baca ayatnya lurus juga tidak. Al-Quran juga lurusnya tidak. Berani-berani menafsirkan Quran gitu. Ya, ini kehati-hatian. Ya, apalagi sabda Nabi. Kalau nak apal, jangan didiskusi. Maka Nabi ancam, la takdzibu alayya. Fa innal kadziba alayya laisa kal kadzibi ala ahad. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu Nabi, apalagi Al-Qur'anul Karim. Berbohong kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafsir. Nah, yang punya ilmu saja, ilmunya begitu luas, menafsirkan Al-Quran sudah sesuai dengan ilmunya. Satu ayat saja ditafsirkan sekian panjang, sekian banyak. Ujung-ujungnya, karena yang kita tafsirkan ini adalah firman Allah beda dengan ucapannya manusia. Maka di ujungnya, wallahu a'lam. Ya, ini yang saya pahami, wallahu a'lam. Ya, ngaku. Ya, jadi Allah lah yang maha tahu dari apa? Dari apa yang ditafsirkan sebenarnya itu. Karena firman itu firman Allah. Ya, nanti kalau ijazahnya saya kasih nanti supaya hafalannya kuat ya. Supaya hafalannya kuat. Ya, nanti ada doa dibaca nanti 3 kali setiap sesudah Allah dibaca nempel, apa yang didengar juga insya Allah nempel. Ya, itu hadiah dari guru saya dulu. Ketika saya kecil dulu saya dididik menghafal. Habis subuh saya fikih, ya nahwu itu dari ilmiah. Mulhatul i'rab, matan bina, wasarf, kemudian amriti dan seterusnya. Hafal di luar kepala, dibimbing sama dia. Hadis juga dari Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi
Sudah Arba'in Nawawi selesai, nanti Abi Jamroh, terus apalagi Riyadhus Shalihin, dan seterusnya. Begitu juga fikih. Fikih dari Safinatun Najah, Risalatul Jami'ah, Mat Abi Syuja'. Ya, dihafal. Saya juga bertanya juga, kenapa? Untuk apa ngapalin ini? Katanya, kalau sudah kuliah nanti, inilah yang menjadi bahan daripada perkuliahan itu. Kamu sudah menguasai semua materi itu. Betul. Ya, sampai saya tanya sama kakek saya, kenapa saya tidak disimain saja, saya ngapal Quran aja lebih baik. Dijawabnya apa? Quran itu nanti hafal sendiri katanya. Nanti hafal. Dia tahu. Ya, orang-orang yang begitu itu kan punya apa? Punya satu feeling sendiri. Feeling sendiri. Nah, ternyata modal pada pemahaman, ya, pengertian, pendalaman. Ya, kenapa? Karena di dalam menuntut ilmu kita temukan pelajaran-pelajaran yang beragam itu. Nah, mata kuliah yang banyak-banyak itu ada referensinya. Referensinya ditulis oleh para ulama, ulama menjelaskannya. Nah, kita memahami penjelasan-penjelasan itu dan seterusnya. Nah, ketika terjadi perbedaan, wajar ya. Ya. Nah, apakah betul pintu ijtihad itu sudah ditutup? Tidak benar itu. Itu gerakan, ya, gerakan yang muncul pada pertengahan abad keempat Hijriah. Ada beberapa faktor. Pertama, karena kerajaan pada waktu itu kurang memberikan perhatian terhadap perkembangan hukum Islam. Yang kedua, banyak yang menjadi pendamping raja, yang diajak oleh raja jadi perdana menteri, jadi menteri, itu ulama-ulama, ya, ulama-ulama yang pada waktu itu dikenal dengan istilah qadil qudah dan seterusnya. Nah, ketika selesai jabatannya dari kerajaan, dia kembali lagi kepada tugasnya yang pertama sebagai ulama atau menjadi sebagai seorang politikus. Nah, di situ mulailah nanti muncul ada namanya fanatisme bermazhab. Saya seorang ulama. Saya faqih mazhab Syafi'i. Maka setiap saya berkesempatan melakukan ijtihad, saya harus lakukan ijtihad itu sesuai dengan mazhab Syafi'i. Dalilnya saya buat, saya interpretasikan. Untuk apa? Mengantarkan kebenaran dari ijtihad saya. Nah, ini sifat fanatisme muncul. Ya, nah kalau sudah sifat fanatisme muncul, dia menafsirkan ayat dan teks bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mendukung pendapat yang dianutnya. Ya, ada namanya at-ta'assub, ada namanya at-ta'assuf. At-ta'assuf itu mujawazatul had fi tafsirin nusus li ta'yidil mazhabil ladzi yantasibu ilaih. Untuk menguatkan pendapatnya, bukan untuk mencari kebenaran. Nah, kemudian ketika mereka dalam posisi keraguan itu, masuklah orang lain. Dukhulu unasin laisalahum al-ahliyah fil ijtihad. Masuk kelompok ketiga, pihak ketiga. Dia masuk. Nah, mereka tidak ngerti apa-apa. Bicara hukum. Ya, maka ulama-ulama sambil kesimpulan, kalau begitu tutup pintu ijtihad. Cukup dengan yang ada saja. Nah, sementara tadi itu kasus terus berkembang. Kalau yang ada saja belum bisa menampung ya, perkembangan zaman berikutnya dengan kasus-kasus yang muncul. Ya itu. Jadi ada namanya harakatus saddi babil ijtihad. Memang ada gerakan itu. Ya, gerakan itu sehingga ulama menyimpulkan kalau begitu cara ijtihadnya,
Ya, sudah, tutup saja pintu ijtihad. Cukup saja kita dengan hasil ijtihad ulama sebelumnya. Padahal itu masih abad pertengahan keempat Hijriah. Ya, belum muncul tuh tokoh-tokoh ulama-ulama besar itu belum. Ya, belum muncul namanya Imamul Haramain, namanya Imam Al-Ghazali, belum. Itu sesudahnya. Ya, sesudahnya. Nah, karena kegigihan mereka dalam mempelajari itu, ya, membuat yang namanya dasar-dasar pemikiran mazhab, usulul mazhab, maka murid-murid imam mazhab itu menulis karya-karyanya dari hasil bersama majelis dengan imamnya itu. Ada yang membuat ringkasan, ada yang membuat nanti syarahnya, penjelasannya. Maka muncullah tradisi penulisan itu. Ada namanya nulis matannya saja. Matannya perlu dijelaskan, ada syarahnya. Syarahnya belum cukup. Dibuatkan apa? Hasyiahnya. Belum cukup juga, ada hamisnya. Hamisnya belum cukup, ada takrirnya dan seterusnya. Maka penulisan terus berkembang ya sampai dengan abad keempat Hijriah, terus muncullah ulama-ulama yang menulis karya-karyanya ya dengan latar belakang mazhab fikihnya masing-masing. Yang Syafi'i menulis, yang Hambali menulis, juga menulis, yang Hanafi juga menulis. Terus, nah itulah yang kita temukan referensi-referensi itu sampai dengan zaman sekarang ini. Ada lagi? Saya masuk, Prof. Silakan. Baik, Prof. Tadi kan sempat disampaikan bahwa Al-Quran kitab pengetahuan Ya. kan di lapangan itu ketika banyak orang interpretasikan Al-Quran dengan sudut pandang keilmuan masing-masing, itu bisa setidaknya menebalkan keimanan mereka atau bahkan mungkin ada yang berpindah keyakinan dari masuk ke Islam gitu ya. Misalnya dia seorang dokter kemudian membaca isi tentang walaqad khalaqnal insana min sulalatin dan seterusnya itu akhirnya Biologi. cocok dengan ilmu Biologi. kedokteran gitu ya. Mungkin ketika ada ayat tentang apa namanya? Tentang mahram kemudian dihubungkan dengan ilmu genetis gitu ya dan seterusnya, Prof. Nah, itu eh, kami sempat membahas ini di sebuah forum gitu dan Ya. kemudian menjadi perdebatan yang tidak selesai-selesai, Prof. Itu Ya. kira-kira kita mensikapinya bagaimana, Prof? Iya. Jadi Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan, bukan kitab ilmu pengetahuan. Artinya apa? Ilmu pengetahuan dengan segala perkembangannya. Dari sejak Al-Quran diturunkan sampai nanti pada hari kiamat. Isyarat-isyarat ilmiah itu ada. Tinggal kitanya bisa tidak mencari isyarat-isyarat itu. Tadi itu, yang bicara tentang biologi. Ya, ilmu biologi. Walaqad khalaqna min sulalatin min tin tsumma ja'alna nutfatan dan seterusnya itu. Itu ilmu biologi. Ya, ilmu biologi ini sendiri berkembang dia. Ya, nah apakah seseorang ketika mengetahui Al-Quran dengan segala keluasannya berbicara tentang ilmu biologi, dia akan percaya kepada Al-Quran dan menyatakan keislamannya? Jawabannya iya. Itulah Maurice Michel. Maurice Michel kan seorang biolog berbangsaan Prancis. Ya, jadi sekian tahun. Jadi ini juga bukan
Kita harus bedakan, bukan ini ilmu cocokologi, bukan. Dicocok-cocokkan, bukan. Ya ada. Ya, itulah dikumpulkan makalah-makalah sekitar itu tuh Al-Qur'an dan Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu tahun 96 kita pernah adakan itu. IPTN dulu. Waktu Pak Habibie masih ketua IPTN. Saya dulu Pak Kures, ya dari UIN Jakarta itu diminta menjadi apa? Menjadi peserta dan sekaligus mendampingi para pakar itu. Didatangkan berbagai pakar dunia itu. Ada yang ahli laser. Ahli laser itu ternyata seorang Muslim dari Rusia, Muhammad Akbar. Yang biologi tadi itu, Maurice Wiesel. Ada juga dari Saudi, namanya dua orang tuh dari Mesir. Yang Ma'atib Bifil Qur'anil Karim. Ada bukunya, Ma'atib Bifil Qur'anil Karim. Nah, kita pertemuan itu, ya 96 itu. 96 itu. Tanggal berapa? 26, 30. Itu disampaikan ya dengan kepakarannya masing-masing. Yang laser itu, yang laser. Namanya Profesor Dr. Muhammad Akbar dari Rusia. Itu ayatnya apa, Prof, yang laser, Prof? Laser diambil ayat 34. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Hanya itu ayatnya. Nurun ala nur. Itulah katanya isyarat ilmu laser. Dijelaskan sama dia, itu hampir 4 jam. Dari jam 8 sampai hampir jam 12. Kebetulan saya moderatornya kalau tidak salah. Yang hadir profesor-profesor juga, ada yang profesor laser juga dari berbagai perguruan tinggi. Ketika ditanya tadi itu luasnya katanya ilmunya, ya kita mau bertanya bingung dari mana mau bertanya, berjam menjelaskan. Jawabnya ya ketawa aja dia. Kalau yang mendengarkan bingung dengan apa yang saya jelaskan, yang menjelaskannya lebih bingung lagi. Itulah ilmu yang diisyaratkan oleh Al-Qur'anul Karim. Perancis itu, Maurice tahun membahas biologi itu dari ayat Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat 7 itu. Wa ma taghidul arham. Wa ma taghidul arham. Apa yang tersembunyi di dalam rahim seorang ibu itu. Dibahasnya dengan teori-teori ya luar biasa itu. Ditambahkan lagi oleh Muhammad Ali Albar yang memang juga pakar, dan beliau ini anggota ya Majelis Fatwa Rabita Alamil Islami. Dijelaskan. Ya termasuk Yusuf Stephen dulu yang penyanyi rock itu. Penyanyi rock itu datang juga. Dia menceritakan Islam. Jadi ketika dia show di Pakistan, dikasih terjemah Al-Quran dalam bahasa Inggris. Yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Ali itu. Orang Pakistan. Dibacanya, itulah namanya hidayat. Dibacanya sampai kepada ayat 9 surah Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Innanya berapa kali? Kami berapa kali? Diulang kok enggak bosan bos ucapan manusia. Terus dia simpulkan
ini bukan ucapan manusia ini. Pasti ada kekuasaan di balik itu. Dicarinya teman yang memberikan kitabnya itu. Dicari, ini apa ini? Kitab apa ini? Ada apa katanya? Saya semalam baca ini, gini. Innanya 5 kali. Tapi saya tak bosan-bosan membacanya. Dikatakan inilah kitab suci kami, Al-Quranul Karim. Hebat katanya. Ya, saya juga mau masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Tahulah hafizun. Penasaran dia, karena sudah mendengarkan Islam itu luar biasa hebatnya, akhirnya dia sekolah di Kairo, masuk Al-Azhar. Ya, berapa tahun dia di Al-Azhar itu? Nah, ketika di Bandung itu, ya dia menyampaikannya ya bahasa Inggris, bahasa Arabnya lebih fasih dari orang Arab. Kan bergabung ya sekian tahun di Mesir itu. Itu Bapak contoh-contoh ya kita. Nah, begitu juga seperti air susu. Ayat 223 surah Al-Baqarah itu wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Air susu. Ada penelitian ya yang dilakukan oleh dua orang dengan bukus. Jadi setelah mewawancarai 500 orang, barulah dijadikan itu sebagai temuan. Maka saudara susuan itu, ya dari radha'ah itu, kenapa? Karena susu itu pada prinsipnya adalah darah. Darah. Maka ketika susu ibu itu di luar, maka dia akan berubah, tidak putih lagi, dia menjadi merah darah. Maka itulah yang memperkokoh hubungan kekeluargaan itu. Maka orang-orang yang dari susuan itu berapa kali menyusu, itulah fikih. Ya, mazhab Daud Az-Zahiri mengatakan dia sekali nyusu yang kenyang sudah menjadi saudara. Dulu bayi itu kenyang itu cirinya apa? Sama. Ada yang menangis kekenyangan, ada yang keluar gumohnya, ada yang kena kenyang tidur. Ya indikasi itu tidak sama, maka tidak mungkin. Maka ulama jumhur katakan paling tidak disusui 5 kali susuan. Barulah dia menjadi keluarga dan menjadi saudara. Ya, susuan itu. Sekarang ada lagi ensiklopedi kedokteran Islam. Ya, Mausu'a at-Tibb fil Fiqh al-Islami. Itu ditulis oleh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti. Sekarang beliau ini direktur pascasarjana di Universitas Islam Madinah. Anaknya Syekh Mukhtar Asy-Syanqiti. Syekh Mukhtar ini dulu guru saya. Dia ngajar saya tafsir. Nah, yang Muhammad ini dulu masih kecil. Kalau dia ngajar kitab di mana? Di Masjidil Haram, hadis apa gitu, Muhammad ini yang tukang bawa kitabnya. Dialah yang bacakan. Nah, sekarang sudah profesor doktor dia. Ya, bahkan menjadi direktur pascasarjana di Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia menuliskan dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ensiklopedi kedokteran dalam Islam. Di masalah-masalah kedokteran diangkat di situ. Dan lain-lainnya. Ya, banyak sekali kalau kita bicara ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran itu, ya luar biasa. Maka di sini kita menambah keyakinan kita. Yakin itu adalah wahyu Allah. Yakin itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas tapi padat. Apabila kita jabarkan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang pernah kita pelajari,
maka dia akan membawa penjelasan yang panjang lebar tentang itu. Ada lagi? Mohon izin, Prof. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Ini saya Ya. agak tertarik itu ketika menyelesaikan masalah soal kontemporer itu seringkali itu kita itu sering hanya tertuju pada satu solusi yaitu makosid syariah, Prof. Nah, bagaimana ini pendapatnya Prof. Said Agil dalam persoalan kontemporer itu sebenarnya untuk menjawab itu apakah langsung menggunakan makosidus syariah atau sebenarnya ada rute dahulu, rutenya apa dulu? Tidak harus langsung ke makosidus syariah ataukah kita menempuh penemuan hukum yang bagaimana dulu begitu, Prof? Itu saja, Ya, Prof. makosid itu salah satu. Kalau dulu makosid menjadi bahagian dari pembahasan ilmu usul fikih. Makosid sudah menjadi ilmu yang mandiri. Ilmu al-maqasid asy-syar'iyyah. Punya buku-bukunya? Ada enggak buku-bukunya? Ada, Kalau Prof. enggak ada nanti saya kirimin nanti buku-bukunya. Ya Allah, Insya Allah. satu lemari saya Banyak, punya Prof. buku. Dikirim, Prof. 63 ada bukunya. Nanti berapa biji lah, berapa 5-10 saya kirimin. Sekarang sudah Alhamdulillah. menjadi sendiri. Ya. Dan saya juga sudah nulis buku. Ya, cuman belum beredar ya. Maqasid syariah, transformasi hukum Islam kepada hukum positif. Jadi ada yang namanya kompilasi, ada yang ini. Itu semuanya hukum Islam. Hukum Islam. Hanya banyak pakar-pakar ini yang menyembunyikan itu seolah-olah pendapatnya dia. Saya bongkar itu. Transformasi hukum Islam kepada hukum positif. Nanti kalau saya pas nanti ke mana, ke Pekalongan, saya bawain nanti. Letakkan di pustakaan, di kopi nanti. Terima kasih, Prof. 2 buku. Ya, 2 buku ya. Ada Al-Quran Semesta Makna. Semesta Makna itu penafsiran apa? Sosiologis, historis, antropologis. Ya, kemudian penafsiran-penafsiran yang sekarang ini yang berkembang begitu banyak ini, itu Al-Quran mengcover semuanya itu. Jadi satu buku itu 700-an halaman. Ya, saya ambilin ya sebentar ya biar dilihat ya. Saya ambilin. Baik, Prof. Ya. Pak Tarmijo ojo turu, Ketuanya ngantuk-ngantuk. Sing ora mlebu mulu sampai sih Pak Masrur ya. Ki Mbak Amit melu rong akun iki karepe priye? Ora aku sing siji ki ora lancar laptope, dadi nganggo HP. Apa yang aku mau? Aisyah. Kirain punya Mbak Iis. Enggak. Ini lho pemandangannya mantep. Mak Masur ditelepon ora? Ora konek. Wis Saya no gabung. turu biasanya turu Jadi nek ngarang. ono perlu. Tadi ngaji, ngisi Ah, iya, pengajian ngaji, ono tadi perlu. mau. Iya. Ono perlu biasanya. Ini udah selesai kok kuliah kok. Belum, Belum, Pak. Pak. Masih Tangi turu ke. Danu tangi turu ke. Ini bukunya ini. Maka Oke. syariah transformasi hukum Islam menjadi hukum. Ya, ini bukunya yang tadi ditanyain. Bebas, Prof. Transformasi hukum menjadi hukum positif. Ya, lumayan. Iya. Ya, 700 halaman. Selamat. Jadi mulai sejarah sampai dengan perkembangan, ya, terus siapa-siapa yang pernah menulis, ya, dan seterusnya. Ini nanti bentar lagi sudah beredar ini. Ya, kalau di Jakarta sudah banyak yang beli, diambil di fotokopi. Ini satu lagi.
Transformasi Ustaz pada Baik, Prof. kita Ya. Al-Quran semesta makna. Ya, Oh, nanti nanti kalau pas ada yang mau ke Pekalongan nanti saya kirimkan. Tafsir historis, terima kasih, Pak. kultural, hukum, sosial, lengkap. Jadi saya disusun ini dari makalah-makalah saya macam-macam, ya, dan saya buatkan ini. Ya, karena yang namanya nulis itu kadang-kadang ada waktunya. Ya, buku saya banyak, ya, mungkin di perpustakaan di UIN sana itu kan banyak itu buku saya. Buku saya ada 67, ya, 67 buku yang pernah saya tulis itu dari itu. Ya, karena sekarang sudah enggak perlu lagi kom itu enggak perlu lagi. Ya, karena sudah selesai. Jawab Dulu dulu. kom kita nulis terus. Iya, iya, ya, nanti ini. Jadi dari situ itu apakah langsung dengan pendekatan maqasid syariah? Nanti dulu. Ya, metode istinbat hukum itu kan banyak. Menggunakan istishab, menggunakan saddu dzari'ah, menggunakan apa gitu. Nanti kalau mau diangkat juga, ditampilkan juga maqasidnya, ya ahlan wa sahlan. Ya. Jadi yang menekuni maqasid syariah ini, kalau dari UIN itu ada UIN Padang, ada UIN Pekangkat, mengangkat masalah-masalah yang ada di daerahnya, tinjauannya adalah tinjauan maqasid syariah. Ya, jadi itu. Jadi ilmu yang mandiri ini menjadikan maqasid itu banyak digunakan. Ya, kalau kemarin-kemarin masih menjadi bahagian daripada pembahasan ilmu usul fikih. Ya, nanti saya kirimkan. Ada beberapa buku yang berkaitan dengan apa? Dengan maqasid ini. Ya, menarik. Ya, menarik untuk dia apa? Untuk dikaji. Ya, untuk dikaji. Kenapa? Karena pembahasan maqasid ini menyeluruh dia. Menyeluruh. Kenapa menyeluruhnya ini kepada level ya, yang mengungkap ya al-adillah asy-syar'iyyah itu secara transparan. Ya, jadi disebutkan itulah yang namanya maqasid. Nanti kaitannya maqasid dengan maslahat. Ya, maslahat. Nah, maslahat juga enggak bisa kita apa? Enggak bisa kita bahas begitu saja. Dia akan mengantarkan kepada apa? Kepada pembahasan yang luar biasa. Maka muncul sekarang ini yang disebut dengan istilahnya itu apa? Peranan qawaid, ya, qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah itu menjadi bahagian yang apa? Yang tidak terpisahkan. Nah, sekarang sudah berkembang lagi, tidak qawaid lagi. Sudah menjadi al-furuq. Ada al-furuq al-fiqhiyah, ada al-furuq al-usuliyah, ada al-furuq al-lughawiyah. Nanti saya kirimkan nanti. 1, 2, 3, 4, 5. Yang buku besar-besarnya ya. Jadi maqasidnya ini. Ada tulisan, ada An-Najjar, Abdul Majid An-Najjar. Ada yang Muhammad Tahir bin Ashur. Ada Hamid ya, Al-Alim. Ini kawan-kawan saya dulu. Ya, ketika saya kuliah dulu, mereka menulis buku tentang ini. Saya kirim kepada ini. Win. Kepada TU Bagas ya. Nanti oke. Dan besar-besar. Terima kasih, Prof. Apalagi yang diperlukan? Buku-buku tentang apa lagi?
Qawaid, pernah buku Qawaid Fiqhiyah. Ya. Karena salah satunya juga nanti bisa menggunakan buku-buku Qawaid Fiqhiyah ya. Qawaid Fiqhiyah itu juga banyak jumlahnya. Ya, banyak jumlahnya. Besar-besar. Ya, termasuk yang Ibnu Abdissalam ya. Ibnu Abdissalam. Saya kirim ke Ibnu Abdissalam. Besar-besar. Kemudian ada juga nanti yang berkaitan dengan qawaid fiqhiyah secara apa? Secara umum. Ya, saya kirimkan juga ini, saya carikan. Bukunya banyak betul ya sekarang ini. Nah, kalau belajar terus apa? Bacanya aja setengah mati. Itu ya, dan fikih umat 693 fikih Utsman Bakar As-Siddiq. Ya, ini semuanya ensiklopedia. Qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada ta'lilul ahkam. Ada ilmu. Al-Qawaidnya sendiri. Ilmunya tulis oleh Al-Khadimi. Ya, dan lain-lainnya. Nanti di copy tolong ya Pak Bagas, nanti di copy, ditolong sharekan kepada teman-teman dan di copy untuk masing-masing ya, dan juga di copy untuk diletakkan di Pasca. perpustakaan. Iya, ya. Sama perpustakaan. Siap, Kepada Bro. teman-teman ya. Insya Allah. Insya Allah. Berapa tuh sudah saya kirim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 buku ya. Ini berapa ribu halaman? Masya Allah. Iyalah. Pakai. Nanti kalau membaca, kan saya dapat pahalanya juga sedikit. Baik, Bro. Ya, Prof. Mantap, semangat. Sedikit. Iya. Menarik memang ya. Menarik. Di ilmu itu menarik. Maka kita mengambil sisi-sisi yang kita perlukan. Dan nanti pendalamannya nanti sendiri-sendiri ketika kita mau membaca ya referensi-referensi itu. Di luar biasa. Ya. Saya dulu diajar oleh seorang profesor namanya Ahmad Fahmi Abu Sunnah. Beliau menulis disertasinya, kita pakai sampai sekarang, Al-Urfu wal-Adah fi Ra'yil Fuqaha. Urf, adah, ya al-adah muhakkamah itu. Ditulisnya menjadi satu disertasi tahun 40-an itu. Ya, nah beliau ini punya buku banyak, ada Nadhariyatul Uqud, ada apa. Ya. Kalau dia ngajar maqasid itu, ya kitab Al-Muwafaqat, kitab Muwafaqat 2 jilid itu hafal dia di luar kepala. Ya, hafal dia. Kalau ngajar 2 jam itu nanti. Satu fakroh itu dijelaskan sama dia dengan muqaranatul madzahibnya luar biasa. Tapi orangnya bakhil. Bakhil nilai. Bakhil nilai. Jarang mahasiswa yang suka itu, Bro. Iya, karena dia prinsipnya apa? Al-mizan indallah. Jadi kurang setengah, kalau kita kan kasihlah
yang ngutang lagi kan kesian, rahmah lah bagi kita. Dia Banyak enggak ada. kasihan. Kalau dia enggak ada. Nanti saya takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa nilai itu dikasihkan? Sampai segitunya. Ketika dia ngajar, kita semuanya. Kita enggak boleh bawa tim. Kan HP dulu zaman saya enggak ada. Jadi dia jelas semua tulis di rumah kita jadikan sebagai pegangan. Nah, ketika ujian saya dulu semua yang diungkapnya itu saya ungkap juga dalam kertas ujian saya. Kita kalau ujian kan kasih kertasnya selembar. Wah, Kalau di sana mau ujian dikasih satu buku 40 halaman untuk menjawab itu. Begitu lihat soalnya kalau tidak bisa jawab, langsung inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi kalau kita bisa jawab, ya kenapa? Ya kita jawab semuanya. Jadi saya dulu ketika ujian sama dia, saya ketemu sama dia karena saya akrab dengan dosen-dosen itu. Saya tanya, bagaimana Ustadz ujian kita itu? Pandai, dia bilang, nanti. Sudah dekat-dekat hari pengumuman, saya deketin lagi. Bagaimana Ustadz? Nantilah, lihat katanya gitu. Sudah 2 hari lagi mau pengumuman, rupanya sudah diserahkan nilainya, sudah dikasih nilai. Saya ketemu dia, saya cium dia, saya bisikin bagaimana saya lulus enggak. Nama saya bukan Akil, Ukail. Ukail. Ya. Oh, dia bisik sama saya, ta'al ya wallahi anta najih. Lulus, alhamdulillah. Saya beluknya, saya cium dia. Wallahi katanya, anta ahsan wahid katanya fil fasl. Paling bagus katanya di kelas itu. Masya Allah. Saya tanya lagi, nilainya berapa saya dapat? Ini ngasih 80. Sudah top. Ya, A plus itu, Prof. wallah. Oh, A plus sudah. Saya gesek dia. Berapa saya dapat? Saya bilang gitu. Tamanin, tis'in. The folk tis'in. Ternyata saya dapatnya 96 dari 100 dikasih sama dia itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya terus, ya saya cium dia, saya nangis. Ya Allah, saya bilang, orang sebakhil ini ngasih nilainya bagus sekali gitu kan. Karena nilai kita menjawabnya bagus gitu kan. Ya, karena kalau berikan contohnya masing-masing. Saya berikan contoh seperti yang dia jelaskan ketika di kelas. Ada kawan-kawan tuh beri contohnya masing-masing. Masing-masing kan banyak. Disebutnya satu dan lain-lain. Ada. Iya, kalau kita jadi dosen kan kita selalu husnuzon kan sama mahasiswa. Anak ini pinter. Dia bisa menjelaskan semua itu. Contoh-contoh itu bisa dia sebutkan. Tapi karena waktulah mungkin yang membatasi dia. Ya, karena waktulah disebutnya satu dan lain-lain. Ya, kita husnuzon kan? Ya, tapi kalau dosen yang memang bakhil betul ya sudahlah. Ya kan. Ada lagi yang ditanyakan? Prof, ini di tengah-tengah kita ada Prof Makrum ini, Prof. Oh, mana? Ada. Oke. Silakan Prof. Bersembunyi ya. Iya. Bersembunyi ya. Langsung hilang. Assalamualaikum, Prof. Ini muncul juga itu, Prof. Pak Makrum berbos. Iya. Prof. Kalau saya itu berpikir begini, Prof. Terlepas dari kita itu menafsirkan atau memahami, sebaiknya kita itu memfungsikan Al-Quran sebagai fungsinya. Apa fungsi Al-Quran? Allah itu kan mengatakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Maka kita jadikan Al-Quran sebagai mau'idhah, sebagai shifaa'un lima fis sudur.
sebagai Iya. petunjuk, sebagai rahmat dan seterusnya. Iya, Jadi kita betul. itu kalau menafsiri kok dianggap berlebihan, mungkin ya kita belajar untuk memahami agar mendapat petunjuk dari Allah, mendapat Iya, nasihat. betul. Syifaul lima fis sudur, begitu kalau menurut saya, Betul. Prof. Betul. Itu salah satu ayatnya. Nggih. Itu salah satu ayat Al-Quran menjelaskan jati dirinya kepada kita. Ya, kalau kita terusuri dari awal, hudal lil muttaqin, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam surah An-Nisa ayat 174 itu, ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Al-Maidah 15-16, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'izni wa yahdihim ila siratal mustaqim. Ayat tadi itu, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa nunazzilu banyak sekali ya. Ya. Jadi salah satunya itu ya bagaimana memfungsikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk sehingga membimbing umat ke jalan yang benar. Maka tadi itu harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan, kita menjelaskannya itu pede. Tapi kalau tidak, katanya, menurut cerita, kok kabarnya, itu berarti kan ilmunya tidak apa? Tidak matang. Iya kan? Jadi ilmunya ilmu yang menghayali saja. Saya pernah mendengar, tidak punya referensi. Ditanyain tadi itu apa bukunya? Nah, saya tanya tadi mau berapa buku? Tadi saya kira 22 buku tentang qawaid fiqhiyah, maqasid syari'iyah, ya, kemudian ada ta'lil ahkam. Ya, ini belum berbicara kita dengan tentang tadi itu metode kan nahjul mufassirin, ya, ilmu yang terkait nanti ada ilmu munasabah, ilmu asbabin nuzul. Ya, ini semuanya ilmu-ilmu yang menantang kita untuk kita pelajari supaya kita memahami Al-Quran itu dengan baik dan benar. Ya, terima kasih. Ustadz sudah bergabung ini. Ya, tadi Prof saya kan bergabung, Prof saya tadi. Oh, dari Iya, tadi. sejak Oh, nak kelihatan tadi. bahkan sudah 3:30 saya. Oh, gitu. Iya. Memang mengajar secara online ini tidak enak ya. Kira-kira tidak bisa disampaikan semuanya itu. Kita tidak bisa gambarkan, tidak bisa apa gitu ya. Ya, tapi itulah. Insya Allah. Insya Allah nanti Prof perlu menyempatkan waktu untuk datang ke Pekalongan lagi, Prof. Oh iya, insya Allah nanti. Insya Allah habis haji lah ya. Bulan-bulan Juli nanti insya Allah saya ke sana nanti insya Allah. Kami tunggu, Prof. Iya. Saya nanti akhir-akhir haji, akhir-akhir Juni, Mei nanti saya haji dulu nanti. Saya tidak haji, sayang rasanya. Setiap tahun saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk haji. Ya, di samping cari buku nanti. Kalau saya haji, saya cari buku-buku yang saya tidak punya, cari gitu. Tidak punya duit, ajak haji yang punya duit, tolong dibayari gitu. Mau jadi amal jariah gitu. Iya. Iya, mau beramal enggak Bapak? Mau, ajak toko buku. Bayarin sama mereka. Iya. Karena nanti bukan untuk saya sendiri buku-buku ini. Buku-buku ini juga dibaca, saya kasihkan sama mahasiswa saya. Nanti Bapak juga nanti terus dapat pahala nanti ketika buku itu dibaca dapat pahala. Oh iyalah, yakin ya kan? Nah, dibayarin kita. Dapat buku gratis gitu. Ya, akal-akalan lah. Cukup saya kira ya. Insya Allah kita lanjutkan ya nanti ya Ustaz ya.
Oke, oke. Iya, Belum, iya, belum. insya Allah. Iya, nanti kita Makasih, lanjutkan Prof. lagi insya Allah ya dalam keadaan sehat walafiat nanti insya Amin, Allah. amin. Amin ya Allah. Iya, nanti kita Prof, ke Oke, sana kabarnya nanti. belum, Prof. Ijazahnya Kabarnya belum. tadi kan Gimana? mau minta ijazah tadi supaya akan Ijazah kerja iya. tadi. Doanya sudah ada itu kan? Betul. Doa yang kuat hafalan itu redaksinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fahmin. Allah inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Terus Allahumma aghnini bil ilmi. Aghni, kayakan aku bil ilmi. Allahumma aghnini bil ilmi. Zayyinni bil hilmi. Wa zayyinni bil hilmi. Hiasi aku dengan kesabaran. Wa akrimni bit taqwa. Wa akrimni bit taqwa. Wa jammilni bil afiyah. Wa jammilni bil afiyah. Cantikkan aku, gantengkan aku dengan kesehatan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Dibaca 3 kali setiap selesai sholat wajib. Terutama sholat asar. Baca 3 kali, insya Allah. Ya, ini hadiah dari ada Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Muhammad Bahsin. Habib Alwi bin Ahmad bin Muhammad Bahsin. Guru saya sekaligus kakek saya. Meninggalnya di Palembang. Prof, Jadi, doa ini ya. apa boleh saya berikan kepada orang lain, Prof? Oh iya, ahlan wa sahlan. Silahkan. Ijazahkan kepada orang lain. Ya. Ali bin Ahmad bin Muhammad. Bahsin. Bahusin. Sekali fatihahkan beliau karena beliaulah yang memberikan itu. Prof, kalau mau minta sanad ijazah Quran bisa nggak, Prof? Ada ijazah Quran. Saya bawain nanti. Ijazah Quran sanadnya besar tuh. Pernah lihat? Yang seperti TV. Ada nanti saya letakkan nanti. Kalau saya kesana saya bawain letakkan di pustakaan sanad Al-Quran. Semua ulama Al-Quran. Ya. Ini di belakang saya ini semua foto ulama Al-Quran. Dari Jawa, Abdullah Kajen, Kiai Mufid, Kiai Badawi, Kiai Abdul Umar, Kiai siapa, semuanya ada. Kiai Arwani, semua ada di bawah belakang saya ini. Itu guru-guru yang menjadi apa? Di sanad Al-Quran Nusantara. Termasuk Kerapia, termasuk di mana-mana lah. Seluruh Indonesia ini. Seluruh Indonesia ada. Insya Allah nanti kita kasih. Kebetulan ada 2 yang hafid Quran, Sidi. Iya, insya Allah. Insya Allah. Pak Yai Mansur sama Pak Samsul. Iya, insya Allah. Nanti di sini ada guru-guru saya juga sebelah sini. Saya ambil sanadnya dari Syekh Yasin ada. Dari yang lain-lainnya ada, cuman saya yang sanad yang saya buat itu dari 2 orang guru saya saja, Syekh Abdul Rashid Siddiq sama Syekh Abdul Rauf yang dari Medan. Nah, ketika beliau mukim di Mekah dulu, gurunya sama satu, namanya Syekh Ahmad Hijazi Al-Faqih. Ya, nah karena sanadnya satu ke atas, jadi sama dia. Insya Allah nanti saya kasihkan.
Karena saya kasih ke nanti. Kalau saya ke sana saya bawain sekali nanti. Biar nyambung sanadnya, biar nyambung, Nyambung. insya Allah. Oke, terima kasih, Prof. Iya, barokah. Amin, Barokah, amin. ada sanad. Nanti semua sanad keilmuan juga saya bawain. Tadi itu buku-buku ilmu agama, hadis, tafsir, semuanya. Sampai buku yang sekecil-kecilnya nanti saya bawain nanti. Ya, dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, nanti dan dari yang lain-lainnya. Jadi ketika kita ngajar kitab apa saja, itu sambung sanadnya kepada mu'allif, ya, penulis kitab yang bersangkutan. Ya, besar-besar bukunya. Saya tunjukkan ya, contoh ya, sebentar, contoh aja. Dua jempol. Masya Allah. Gimana Bu Fitri? Berdaging. Iki buku niki sempat diwaca apa ora? Nanti sanad ilmu hadisnya dari saya Yasin. Mantap. Sanad Quran, sanad hadis, sanad fikih. Kemarin kan sudah ada yang sholat siap itu. Nanti yang terakhir minta ijazah supaya bisa jadi profesor. Wah, mantap. Kalau itu bukan ijazah, buat artikel, buat makalah itu. Masa cuma doa saja. Ya, biar dimudahkan, Prof. Kalau pengalaman saya itu dulu, jadi orang itu jangan jadi penakut. Pokoknya apapun kita hadapi gitu. Jangan mudah menyerah, harus tangguh, harus tabah gitu. Kalau pengalaman saya. Ya, ini nih bukunya ini. Majma' wa Matfarul Maqasid. Asani di kullil funun. Jadi ilmu hadis, ilmu fikih, mazhabul arba'ah, qawaid fiqhiyah tadi semuanya ada. Ya, semuanya ada di sini dari Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani. Di arwi hadzal kitab an siapa? Ya, Syekh Yasin. An lagi terusnya sama lagi semuanya, karena beliau ini fokusnya hadis, ilmu hadis ada, Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'annya ada semua. Ya, semua. Buku-buku fikih, usul fikih, buku bahasa, lughah, buku balaghah, mantik, apa semuanya ada, termasuk ilmu falak dan lain-lainnya. Semuanya ada. Nanti saya bawakan nanti, karena ini tidak di PDF-kan sama mereka. Ya, kalau yang sanadnya Syekh Yasin semuanya ada. Ya, bisa kita copy di PDF-kan. Tapi kalau yang ini tidak di PDF-kan oleh Syekh Muhammad Amin. Insya Allah Ustaz, nanti kita ketemu Ustaz. Insya Allah bulan Juli saya sempatkan ke Pekalongan dan Insya Allah. Terima kasih, Bro. Mampir, Terima kasih. iya, mampir nanti. Saya ke Cirebon nanti langsung Pekalongan. Yes, Insya Allah. Sehat, sehat semuanya ya. Amin, Yo, amin, salam amin. semua. Salam semua. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yuk, assalamualaikum. Syukron. Sekarang diteruskan oleh Prof. Mafkrum. Minta ijazahnya. Saya disertasinya dikerjakan, makalahnya dikerjakan. Jangan, dan yang penting lagi punya HP, jangan sampai mahasiswa S3 ada punya HP. WA Prof itu Prof. Minta dibelikan Prof.
Ini punya kalau yang gundikan Prof Makrum ini saya gunakan. Iki rekamannya Pak Samsul aku dikirim langsung kan. Ya, insya Allah saya upload dulu ya. Saya rekam dari awal tadi. Ya. Alhamdulillah, tadi saya kira Bu Us yang pertengahan, ada yang dari awal. Saya dari awal. Bu Us ada juga. Iya, tapi tadi tengah-tengah tadi Bu Us. Caranya gimana ini? aku biasanya kongkon ya. Apa iki? Ditunggu, Bu. Ditunggu nanti dia convert otomatis kok. Di close. Jangan, biarin dulu aja. Zoom-nya di close bisa. Zoom-nya di close aja. Nanti dia otomatis nge-convert sendiri ke video. Oh ya. Tinggal tak simpan di laptop. Ya. Tak close bisa ya? Di close aja nanti recovery sendiri, Bu. Oke. Ya. Oke, saya pamit dulu. Udah dulu ya. Makasih. Saya tinggal ngopi aja lah. Waalaikumsalam. Selamat istirahat, teman-teman.